Perkenalkan, nama saya Marsiana Orbelia, NPM 33210078. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rekayasa genetika. Nah, pada pembuatan video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah genetika. Baik, langsung saja teman-teman, mari kita simak materi dari video ini. Yang pertama itu ada pengertian rekayasa genetika, yang kedua itu ada perkembangan rekayasa genetika, dan yang ketiga itu tujuan rekayasa genetika, keempat prinsip dan teknik dasar rekayasa genetika, yang kelima itu teknik rekayasa genetika, keenam manfaat dari rekayasa genetika, yang ketujuh dampak dari rekayasa genetika, delapan itu contoh rekayasa genetika, dan terakhir proses rekayasa genetika. Baik, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu pengertian dari rekayasa genetika. Genetika dapat diartikan sebagai kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA rekombinan melalui penyimpanan gen. DNA rekombinan ini adalah DNA yang urutannya telah direkombinasikan agar memiliki sifat-sifat atau fungsi-fungsi yang diinginkan, sehingga organisme penerimaannya mengekspresikan sifat atau melakukan fungsi yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin membuat DNA rekombinan yang memiliki fungsi membuat insulin. DNA ini kemudian dimasukkan ke dalam bakteri dengan harapan bakteri tersebut menghasilkan insulin. Itu menurut Pertiwi et al. 2006. Yang kedua itu perkembangan rekayasa genetika. Pada abad ke-19, ketika seorang biarawan Australia bernama Gregor John Mendel berhasil melakukan analisis yang cermat dengan interpretasi yang dapat atas hasil-hasil percobaan persilangannya pada tanaman kacang ercis, dan dikenal sebagai Bapak Genetika pada tahun 1920-an dan tahun 1940-an, terungkap bahwa senyawa kimia materi genetik adalah asam deoksiribonukleat. Yang ketiga itu tujuan rekayasa genetika. Pertama, kita lihat pada tanaman. Rekayasa genetika pada tanaman mempunyai target dan tujuan antara lain. Pertama itu peningkatan produksi, yang kedua itu peningkatan mutu produksi supaya tahan lama dalam. Ketiga, penyimpanan pasca panen. Keempat, peningkatan kandungan gizi. Kelima, tahan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu. Keenam, sterilitas dan fertilitas serangga jantan atau untuk produksi benih hibrida. 7. Toleransi terhadap pendinginan. 8. Penundaan kematangan buah. 9. Kualitas aroma dan nutrisi. 10. Perubahan pigmentasi. Yang kedua itu pada mikroba. Rekayasa genetika pada mikroba antara lain: yang pertama, mikroba untuk fermentasi. Yang kedua, peningkat nitrogen udara. Ketiga, meningkatkan kesuburan tanah. Keempat, mempercepat proses kumpas. Kelima, pembuatan makanan ternak. Yang keenam, mikroba prebiotik untuk makanan olahan untuk menghasilkan bahan obat-obatan dan kosmetik. Poin yang keempat itu prinsip dan teknik dasar rekayasa genetika. Beberapa metode yang sering digunakan dalam rekayasa genetika adalah penggunaan vektor kloning, PCR, dan seleksi, serta analisis rekombinan. Adapun langkah-langkah dari rekombinasi genetika meliputi: yang pertama itu identifikasi gen yang diharapkan, yang kedua itu pengenalan kode DNA terhadap gen yang diharapkan, ketiga pengaturan ekspresi gen yang sudah direkayasa, dan keempat pemantauan transmisi gen terhadap keturunannya. Poin yang kelima itu teknik rekayasa genetika. Yang pertama itu teknik plasmid. Plasmid ini merupakan gen yang melingkar yang terdapat dalam sel bakteri dan tidak terikat pada kromosom. Melalui teknik plasmid dalam rekayasa genetika, para ahli yang ada di bidang bioteknologi dapat mengembangkan tanaman transgenik yang diresisten terhadap hama dan penyakit. Yang kedua itu teknik hibridoma. Teknik hibridoma merupakan penggabungan antara dua sel dari organisme yang sama ataupun dari sel organisme yang berbeda, sehingga menghasilkan sel tunggal berupa sel hibrid atau hibridoma yang memiliki kombinasi sifat dari kedua sel tersebut. Teknik biasanya
untuk menghasilkan antibodi dan hormon dalam jumlah yang besar. Yang ketiga itu terapi gen. Terapi gen adalah perbaikan kelainan genetis dengan memperbaiki gen. Misalnya, pada berbagai penyakit fatal kanker, biasanya kelainan pada gen yaitu kelainan pembawaan kode di inti sel. Gen cacat inilah yang membuat sel jaringan menjadi sel-sel kanker. Yang terakhir itu cloning atau pengklonaan. Cloning berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari satu kata yaitu klon, berarti ranting atau cangkokan. Dalam bahasa Inggris, clone atau klonan digunakan untuk menyebut sekelompok makhluk hidup yang dilahirkan tanpa proses seksual. Poin yang keenam itu manfaat rekayasa genetika. Yang pertama itu manfaat rekayasa genetika bagi kedokteran atau kesehatan. Pembuatan antibodi monoklonal, pembuatan vaksin, pembuatan antibiotik dan insulin. Yang kedua itu pemanfaatan bagi peternakan. Hewan transgenetik dan hormon BST atau bovine somatropin. Yang ketiga itu bagi pertanian tanaman transgenik. Yang keempat itu pemanfaatan lingkungan. Saat ini berbagai istilah bakteri yang dapat digunakan untuk membersihkan lingkungan dari bermacam-macam faktor pencemaran setelah ditemukan dan diproduksi dalam skala industri. Poin yang ketujuh itu dampak dari rekayasa genetika. Yang pertama itu kita lihat pada dampak terhadap bidang kesehatan. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa makanan, minuman, atau produk rekayasa genetika yang lain dapat menimbulkan dampak yang kurang baik. Contohnya seperti meninggalnya 31 orang penggunaan insulin hasil rekayasa genetika di Inggris. Yang kedua, kita lihat dampak terhadap bidang lingkungan. Menimbulkan baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu ekosistem. Terjadinya transfer sifat genetis baru ke spesies lain. Penurunan terhadap keragaman genetis dan kemungkinan timbulnya biotipe baru pada serangga dan hama. Ketiga itu dampak terhadap etika dan moral. Mayoritas orang Amerika berpendapat bahwa pemindahan gen dari satu organisme ke organisme yang lain adalah tidak etis. 90% orang Amerika menantang pemindahan gen manusia ke hewan. 75% menantang pemindahan gen dari satu spesies ke spesies lainnya. Keempat itu dampak terhadap bidang agama. Cloning manusia baik parsial atau hanya organ-organ tertentu maupun seutuhnya, apabila telah berhasil menjadi kenyataan, akan mengundang kontroversi baik dari segi agama maupun nilai-nilai moral kemanusiaan. Poin yang ke-8 itu contoh rekayasa genetika. Baik, di sini saya mengambil dua contoh dari rekayasa genetika itu. Yang pertama, bunga asli yang tak layu. Sebuah perusahaan bioteknologi pertanian di Amerika Serikat berhasil menciptakan bunga yang tak bisa layu, bahkan setelah dipotong dari batangnya. Monsanto, perusahaan tersebut menggunakan rekayasa genetika dan mengubah DNA bunga untuk menghentikan penghancuran alami. Sel yang terjadi setelah tanam dipotong dan memperpanjang umur bunga. Produk ini telah diaplikasikan pada bunga mawar, petunia, dan anyelir. Yang kedua itu liger. Liger merupakan hasil persilangan antara singa jantan dan harimau betina. Meskipun ada yang menyatakan kalau liger itu liar, namun sejauh ini hanya ada penangkaran tempatnya dibesarkan. Liger merupakan hewan yang sangat cepat tumbuh. Salah satu liger terbesar bernama Hercules dengan bobot mencapai 410 kg. Poin yang ke-9 atau poin yang terakhir itu proses rekayasa genetika. Yang pertama itu membuat GMO. GMO adalah proses multilangkah insinyur genetik. Harus terlebih dahulu memilih gen apa yang ingin dimasukkan ke dalam organisme. Tujuan organisme yang dihasilkan dan dibangun berdasarkan penelitian sebelumnya. Shrinking genetik dapat dilakukan untuk mengetahui potensi gen dan menguji lebih lanjut, kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kandidat terbaik. Proses yang kedua itu isolasi dan cloning. Langkah selanjutnya adalah mengisolasi gen kandidat.
sel yang mengandung gen yang dibuka dan DNA dimurnikan. Gen dipisahkan dengan menggunakan enzim restriksi untuk memotong DNA menjadi fragmen atau reaksi berantai polimerase untuk memperkuat segmen gen. Gen juga dapat dimodifikasi pada tahap ini untuk ekspresi atau efektivitas yang lebih baik. Manipulasi ini dilakukan dengan menggunakan teknik DNA rekombinan, misalnya restriksi pencernaan, liga, dan cloning molekuler. Yang ketiga itu memasukkan DNA ke dalam genom inang. Ada sejumlah teknik yang digunakan untuk memasukkan materi genetik ke dalam genom inang. Beberapa secara bakteri alami dapat mengambil DNA asing. Kemampuan ini dapat diinduksi pada bakteri melalui stres atau sengatan, misalnya pada panas atau listrik, yang meningkatkan permeabilitas membran sel terhadap DNA. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari materi ini, rekayasa genetika adalah upaya untuk melakukan modifikasi molekul genetik dari suatu organisme sehingga diperoleh sifat yang baru. Pemanfaat rekayasa genetika itu pengembangan tanaman yang tahan terhadap hama atau penyakit, memiliki kandungan gizi yang lebih baik, atau menghasilkan hasil panen yang lebih besar. Oke, baik teman-teman, inilah penjelasan materi dari saya mengenai rekayasa genetika. Sekian dan terima kasih.